Kemudian diantaranya juga surat Yasin. Surat Yasin itu galbul Quran, kata Nabi. Yasin galbul Quran. Surat Yasin yang penuh keberkahan itu, Yasin itu berkah. Dan dia adalah galbul Quran. Inti, hati daripada Al-Quran. Nah itu dia surat Yasin. La yaghruha rajul yuridullah wad daral akhirah illa ghufiralah. Tidak dibaca oleh seseorang semata-mata karena menginginkan pahala dari Allah, semata-mata karena pengen akhirat, melainkan tiap yang baca Yasin diampunin oleh Allah Ta'ala, dapat ampunannya Allah. Baca surat Yasin. Surat Yasin bacanya kapan? Orang dulu bacanya tiap hari. Syekhuna bahkan ngajarin baca Yasin itu dibaca sehari itu 3 kali. Waduh, banyak banget. Tiap hari 3 kali. Subuh, begitu subuh tuh, habis sholat subuh pas baca wirid baca Yasin. Kemudian dia gitu, bainal maghrib wal isya dia baca Yasin. Kemudian kapan lagi baca Yasin? Ketika sholat Qabliyah Zuhur. Qabliyah Zuhur 4 rakaat, itu dalam 4 rakaat ya dia baca Yasin 1 kali. Jadi surat Yasin dibagi 4 bagian, dibaca dalam 4 rakaat Qabliyah Zuhur. Subhanallah. Sekarang hatta sekali itu ente baca Yasin. Yasin pahalanya gede, besar. Diniatin buat apapun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar cerita, dulu tuh ada satu orang pokoknya ada kejadian apapun Yasin dia baca. Takut banjir, baca Yasin. Ada kebakaran, takut kebakaran, dia baca Yasin, hilang tuh kebakaran. Banjir enggak datang sama dia. Ada angin bertiup, topan, angin topan. Dia baca Yasin, hilang. Pokoknya ada masalah apapun, dia baca Yasin. Hampir kematian, dia baca Yasin. Hingga satu kali dia lagi perjalanan, di tengah jalan tuh rombongan dia nih, yang kafilahnya dia dirampok sama penyamun. Ketika dirampok sama penyamun, wadah, dibarisin itu semua orang, diambilin barang-barangnya satu persatu. Oh, ini orang udah ketakutan. Dia baca Yasin, tapi saking takutnya lupa. Yasin, Yasin, Yasin. Sambil melotot gitu baca Yasin, baca Yasin. Nggak kelar-kelar. Yasin, Yasin, Yasin. Sampai kepala penyamunnya ngeliatin dia mulu. Begitu. Akhirnya disamperin. Udah lu diam-diam aja. Begitu, jangan bilang-bilang udah nggak jadi. Pindah cari. Bang, kenapa? Nggak taunya nama kepala penyamunnya adalah Yasin. Dikiranya ada yang kenalin dia, orang kampungnya. Akhirnya nggak jadi, dirampok satu kafilah. Semuanya selamat. Berkat ini orang baca Yasin, baca Yasin. Subhanallah. Niatnya dia diselamatin. Begitu cuma ujungnya doang dia baca. Bagaimana kalau dibaca semuanya? Itu surat Yasin. Yang baca itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca surat Yasin pahalanya seperti pahala membaca Al-Qur'an full sebanyak 10 kali. Yasin nanti baca 1 juz berapa menit? Setengah jam, 20 menit. Ya kalau 30 juz, nah kalikan aja berapa tuh? 600 menit, 700 menit. Subhanallah. Berapa? Enggak dong, berapa menit tuh? 20 menit bisa 7 jam, 8 jam, 9 jam untuk membaca Al-Quran full. Nah kalau 10 kali baca Quran berapa banyak? Itu semuanya yang baca Yasin 1 kali dapat pahala seperti membaca Quran full sebanyak 10 kali. Baca Yasin 1 kali doang. Mestinya itu tiap muslim hafal Yasin. Mestinya apa? Coba cek. Tiap orang nih diantara kita nih, di keluarga dia, ayahnya kah, atau ibunya kah, atau neneknya, atau kakeknya, pokoknya pasti di keluarganya ada yang hafal Yasin. Rata-rata begitu. Dulu semuanya begitu. Oh, sekarang bagaimana? Orang nggak tahu Yasin, taunya game online. Baca Yasin, tiap hari baca surat Yasin. Yang baca Yasin 1 kali pahalanya seperti baca Quran 10 kali. Terus juga surat Tabarakal Mulk dibaca setiap malam. Rasulullah bilang dalam hadis tentang surat Tabarak, hiya an-nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Itu surat Tabarak adalah manfaat dan penyelamat, memberikan manfaat di dalam kubur dan menyelamatkan orang dari siksa kubur.
Dan Rasulullah bilang begitu berharap agar surat ini dihafal oleh setiap mukmin. Kan Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau waktu bacakan ini hadis, dia bilang kalau surat Tabarak tuh mu'nisa, munjiah min adzabil qabr, bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Terus beliau bilang majnun, majnun, majnun. Orang udah tahu nih hadis, tapi dia nggak baca surat Tabarak, ini orang gila, gila, gila. Dia tahu surat Tabarak bisa nyelamatin dia dari siksa kubur, tapi dia tidur di malam hari sebelum membaca surat Tabarak. Baca surat Tabarak baru tidur. Kalau kagak, emang kita nggak mau masuk kubur? Emang kita nggak ada rencana meninggal dunia? Baca surat Tabarak setiap malam, surat Tabarak. Yang kita kenal dulu, rata-rata hampir semuanya orang Islam zaman dulu pada hafal surat Tabarak. Itu Rasul berharap annaha fi qalbi kulli mu'min, bahwa surat Tabarak ini dihafal oleh setiap mukmin.